Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jamaah yang dimuliakan Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama besar di Saudi Arabia, ketika membicarakan tentang asma Allah yang berkaitan dengan sifat Allah al-awwal wal-akhir wad-dhahir wal-batin wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in alim. Ada 5 sifat Allah, ada 5 nama Allah. Allah memberikan nama terhadap dirinya dan Allah memiliki sifat-sifat yang ada pada nama-nama itu, dan sifat itu adalah sempurna. Sehingga kita menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai tentang waktu yang tiada terbatas. Waktu bagi Allah tidak terbatas. Terus orang sering nyebut dengan istilah baqo, kekal. Gitu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetaplah wajah Allah, wajah Tuhanmu. Wa yabqa wajhu rabbika, yang dia Allah itu dzul jalal wal ikram, mempunyai kekuasaan, ketinggian, al-jalal wal ikram, dan memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu maksudnya mulia. Allah itu tidak ada memiliki aib, tidak memiliki kekurangan, tidak ada apa. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika menjelaskan tentang surat Al-Hadid, dia Allah itu yang awal, maksudnya tiada berawal, al-akhir, yang akhir, bila nihayah, tanpa ada penghabisan. Jadi begitulah keyakinan seorang
Muslim, Pak. Jadi jelas. Jadi nggak berakhir begitu loh. Jadi tidak ada Tuhan itu mati, itu nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin bahasa yang lain, habis kisah, nggak ada. Itulah yang menjadikan kita itu tentram gitu. Karena memahami tentang Allah yang awal bila bidayah tanpa permulaan, wal akhir bila nihayah tanpa penghabisan. Itulah Tuhan kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah, dikenalkan oleh Allah kepada kita gitu. Dan wajib atas kita meyakini. Karena Allah itu adalah al-haq, gitu, benar. Dan di dalam beriman tidak boleh memiliki keraguan. Nah itu. Nah ini Pak. Jadi kita jangan memiliki keraguan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat. Hanya saja yang disebut dengan orang yang beriman itu innamal mu'minuna adalah mereka beriman meyakini Allah dan Rasulnya, keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya tidak ada kebimbangan. Jadi yakinnya itu harus 100%. 0,1 kurang enggak. Berbahaya itu. Kalau orang Jawa nyebut dengan mantep, madep. Wah gitu loh. Kalau ini ada istilah mantul. Di antara istilah mantul. Mantul itu mantap betul gitu. Karena kan wayah ini namanya bahasa gaul Pak. Itu begitu. Jadi harus mantep madep supaya kita ini tidak ragu di dalam beramal soleh. Di dalam beramal soleh. Orang jadi ragu itu beramalnya itu model kan sekarang ini maaf ya hidup ini terus terang diakui bahwa kaum muslimin ini termasuk kita-kita ini itu pengaruh kehidupan dunia itu luar biasa. Iya, di mana-mana loh ya. Pengaruh urusan dunia itu besar sekali saat ini. Iya. Ada istilah bahwa memang segala-galanya itu tidak perlu uang, gitu. Tetapi segala sesuatunya perlu di duit gitu. Itu saat ini. Nah, kekalahan umat Islam itu yaitu tadi, Pak. Di bidang finansial, di bidang materi kita amat sangat kurang. Di Indonesia ini pian supaya tahu aja nah. 20% 20% dan 80%. 80% ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang Cina. Orang-orang yang sugih-sugih itu
hanya 2 saja orang-orang Muslim. Selebihnya itu adalah orang-orang Cina. Ya kita bukan soal soal ras, soal suku, tidak, Pak. Tapi kenyataannya begitu. Ya mereka kan nyaman aja Pak, berhutang, kada bayar buka, kayak itu nah. Kayak pian tahu kisah Edi Tamsil Bahari. Sampai wajah ini ya kada tetamu. Mungkin orangnya ada aja di Indonesia, tapi muhanya dia mah muhanya ini di permak. Sehingga orang kada tahu lagi berapa triliun tuh. Nah, kemudian kita ya orang pribumi ini menguasai ekonomi 20%. Jadi susah menang. Sementara orang kita ini yaitu tadi begitu pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota eksekutif, pimpinan di daerah, itu semua pada menerima duit. Orang Muhammadiyah sendiri juga menerima duit, Pak. Makanya kita ini, mudahan kada dapang di mamar. Menerima seberataan, coba bayangkan. Tolong dukungkan, tolong dukungkan. Coba bayangkan, contoh kan usah orang-orang luar, Pak. Pian bisa bayangkan bagaimana seorang pemimpin menyuap, itu coba pian bayangkan. Kadang menyuap kada jadi itu Pak. Dalas kada jadi ujar. Sedangkan nang menyuap ya kada jadi ujar. Apalagi nang kada menyuap. Begitu selesai pilkada, menghitung aja lagi berapa ulihan. Kalau keluarganya 7 sekong dapat 500 kali 7 3.500.000 ya kawan nukar kulkas. Makanya kasus di Amuntai kan begitu pilkada payuan kulkas. Coba kita kayak apa kualitas, kualitas pemimpin termasuk kualitas kita. Berat Pak kalau sudah main sogok, main suap tuh udah. Makanya Rasulullah tuh enggak peringatan itu memang hal yang seperti itu mudah terjadi. Ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok kedua-duanya masuk neraka. Itu hadisnya riwayat Bukhari Muslim jelas, Pak. Tapi ya itu kan kalau ada istilah dalam buku primbon nanti ada yang disebut dengan zaman edan. Zaman edan itu ya gila itu Pak. Zaman edan sudah orang tuh nggak tahu di hukum. Ya itulah Pak kehidupan kita itu. Di hadapan kita, gak usah jauh-jauh. Nah ini mestinya makanya orang ketika mempelajari nama-nama Allah tidak cukup hanya dihafal juga penting, dipahami juga penting, tetapi lebih penting lagi kemudian masuk kepada apa yang kita lakukan itu Pak. Ujiannya kan seperti itu. Kita nggak usah apa-apa. Ada sudah lu sampaikan dulu bahwa
Ibnu Taimiyah mengatakan ada orang yang melaksanakan perintah Allah itu hanya yang wajib-wajib saja. Ya lumayan lah. Al-muqtasidun. Itu kelompok yang itu. Nah, ujar beliau bukan hanya yang wajib saja, tetapi hendaknya kita juga apa yang diperintahkan oleh Allah secara apa? Sunnah gitu ya. Yang dianjurkan dilaksanakan juga. Padahal yang dianjurkan itu Pak juga mampu untuk menumbuhkan, untuk mensuburkan iman. Seperti nanti kita bisa contohkan seperti dzikir. Itu jangan dianggap remeh. Dzikir itu Pak. Ya sholat juga dzikir. Dzikir sesudah sholat, baca Quran. Itu jangan dianggap remeh. Itu adalah juga salah satu di antaranya penyubur terhadap iman. Kita nggak bisa hanya umpamanya cukup sholat 5 waktu di rumah saja. Itu al-muqtasidun. Kalau Rasulullah memberikan perbandingan antara satu ketika berjamaah itu 27, itu kan besar Pak. Yang satu itu saja kata Rasulullah susah untuk sempurna Pak. Yang satu itu satu derajat itu susah. Bukankah ketika kita sembahyang itu banyak memikirkan dunia? Banyak Pak. Jadi bisa lepas gitu Ulun sendiri terus terang saja ketika membaca ayat itu bisa juga jelek kemanakah pikiran. Oh kada kawai membulikakan. Bulikakannya pulang dari awal. Lalu lapahnya makmumnya dari awal. Ini contoh. Jadi sedikit saja kita kalau terlimbah bahasa kita. Makanya ada orang yang sholat itu 9/10, 5/10, ada yang diterima hanya 1/10. Ayo, sedikit sekali diterimanya itu Pak. Ya untung juga diterima. Makanya disuruh berjamaah 27. Ulun lebih memahami 27 itu ya kalau kita masing-masing jamaah kurang pas, bisa mendapatkan 10. Nah itulah sebabnya ujar beliau, ketika seseorang itu mampu memahami wal awal wal akhir wal dhahir wal batin, Allah itu adalah tidak ada batasan waktu, tidak ada. Jangan bertanya siapa yang menciptakan Allah, itu sangat lumpuh. Kenapa? Karena Allah tidak menerangkan, Pak. Menerangkan dirinya itu Al-Qayyum, berdiri sendiri. Dan kita tidak perlu bertanya begitu. Kalau bertanya, Tuhan menerangkan begitu kok kita bertanyanya aneh-aneh. Allah menjelaskan tentang dirinya. Kemudian Allah al-zahir wal batin, seluruh alam semesta ini tidak ada satu benda pun. Ada yang terkecil namanya atom. Habarnya di bawah atom juga ada. Ada atom, ada molekul. Kecil sekali bendanya. Yang bisanya dilihat oleh mikroskop. Nah rame-rame ini seperti virus corona itu kan begitu, Pak. Dilihat oleh mata nggak bisa. Katanya. Bendanya itu nggak ada kelihatan. Itu Allah, Pak, menguasai dan mengetahui sekecil apapun perbuatan baik manusia,
sekecil apapun perbuatan maksiat manusia tidak terlepas dari pengawasan Allah. Innaka labil mirsad. Sesungguhnya engkau itu labil mirsad, sungguh di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mirsad itu bisa diartikan teropong, Pak. Bagaimana Allah itu mengawasi, itu urusan Allah, itu loh, Pak. Ya sebenarnya orang sekarang sih ketika memahami bahwa Allah itu mengawasi karena Allah itu al-zahir wal batin, ruang lingkup alam semesta, alam semesta. Ternyata ujar beliau itu, kalau kita mampu Pak ya memahami sampai pada tahapan wa huwa ala kulli syai'in alim, segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha mengetahui. Untuk supaya dapat mencegah orang yang akan berbuat kemaksiatan, kejahatan atau tindakan apa saja yang akan mendatangkan murka Allah, itu bisa mencegah itu. Oh, kalau ayatnya banyak, Pak. Dalam surat Yasin saja tidak ada perbuatan manusia itu yang tidak terdeteksi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Coba. Sesungguhnya aku akan menghidupkan orang yang mati. Aku selalu terus-menerus menulis apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sedang dikerjakan. Sekarang ini nanti ditulis oleh Allah SWT semuanya. Wa kulla syai'in, segala sesuatunya akhsainahu, aku simpan. Aku simpan tulisannya jar Allah fi lauhim mahfud fi imamin mubin, ay makna fi lauhim mahfud. Jadi disimpan oleh Allah di tempat yang terjaga. Jadi ibaratnya kalau bahasa wayah ini ada jenis YouTube, nah YouTube atau plastis yang merekam kita dan itu tersimpan, Pak. Segala sesuatu. Jadi kita jangan jangan pernah berpikir bahwa yang sudah kita kerjakan yang lalu itu hilang, enggak. Ayat yang menunjukkan tentang wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak lalai, Allah itu tidak lupa. Dengan apa saja yang kamu kerjakan, Allah enggak lupa. Tertulis lagi, Pak. Kayak apa yuk tertulis? Jadi bukan hanya, kalau bahasa kita punya, bukan hanya sekedar ingatan saja, tapi tertulis. Dan disimpan pulang, Pak, tulisannya itu. Nggak hilang. Nanti baru kita di mahsyar, waktu hisab, waktu perhitungan amal, itu akan ditunjukkan kepada kita. Lalu timbul dalam surat ayat Yasin berikutnya, apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti ketika hisab al-yauma itu aku kunci. Nah, kunci. Aku kunci mulut-mulut mereka itu. Mulut-mulut manusia itu kunci. Waktu di pengadilan.
Tidak usah bertanya bagaimana bentuk pengadilannya. Dan ketika itu ya, tangan-tangan ini jadi mulut. Nih nah. Di sini jadi mulut, sini jadi mulut, jadi mulut, jadi mulut. Nah, curung-cuman pandir. Nih. Allah memindah dari mulut yang biasanya bicara lalu ke tangan, ke jari-jari ini nah, bisa berbicara. Watukallimuna aydihim. Dan aku menjadikan tangan-tangan mereka itu bisa berbicara. Pasti kalau sudah tangan berbicaranya, karena bisa dusta mah. Nah, maulah dusta ini kan di sini. Ya kalau di Indonesia itu ada pengadilan sampai bertahun-tahun ada mau talah. Hendak menentukan Ikam dihukum 5 tahun. Hilang berapa tahun? Hari waktu zaman apa itu? Kopi sianida, Pak. Ramai benar. Di pengadilan bertahun-tahun. Oh my. Didatangkan orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa, macam-macam. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan akan aku jadikan kaki-kaki itu untuk bisa menjadi saksi. Pedes ini, nyata kita kemana-mana ya kalau Pak. Bimakanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan, mereka kerjakan. Jadi semua itu mulai dari balik kita ini dihitung. Sampai dengan ajal. Sampai dengan maut itu di kerongkongan. Makanya ada doa itu, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kemampuan kepada ulun ini, kepada kami ini untuk taubat nasuha. Taubat yang bisa menghapus segala kesalahan. Jadi kita punya kesalahan, kada lagi digawe. Taubat lagi kada merokok, umpamanya begitu. Ampeh sama sekali. Ini masih aja bihano kayak itu nah. Itu kada taubat tuh. Ini umpama kalau itu rokok. Kita ini rata-rata kalau sudah ada penyakit baru ampeh nah itu Bang. Syukur juga ampeh. Tapi ada juga kawan ulun tuh pokoknya sehari itu bisa sampai 3-4 pak tuh Bang. Sambung puting. Lalu dokter mengatakan, pian ampih jangan merokok. 5 hari Mbak itu mati Mbak. Jadi ujar kawan tuh mengatakan, matinya si Din itu apa? Bukan penyakit, apa? Kada merokok itu nang mati. Nya memikirkan tiap hari kada merokok. Memikirkan. Jadi ujar hubungannya, jangan dibolehkan merokok. Bisa kada mati aja. Macam-macam. Jadi disuruh ampir lalu Pak kada merokok, lu memikirkannya Mak kayak orang puasa itu yuk. Makan yang lain kada mau Pak, makan nasi apa mau. Rokok tuh Pak. Tahun 2010 suatu keberanian bahwa Tarjih Muhammadiyah itu mengharamkan. Itu aja warga Muhammadiyah tidak semuanya mampu untuk meninggalkan. Jadi maksud tolong di sini yang sudah sih hendaknya mengurangi. Anak-anak kita itu harus dididik, Pak. Jangan merokok gitu. Diberikan penjelasan, penerangan gitu nah. Nah kita kan nggak memberikan penerangan. Abah ini terlanjur dan nakai. Barang kah itu. Jadi tidak usah berbicara
masalah merokok memendekkan umur, ya nggak usah itu. Oke, kembali. Jadi insya Allah mampu itu untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apalagi kita ini sebagian besar memang ya jadi pedagang. Jadi pedagang itu ya Rasulullah as-sulus, sepertiga saja yang masuk surga. Sulusa 2/3 itu masuk neraka. Nggak tahu di mana itu kira-kira kesalahan pedagang masuk neraka itu yuk. itu ada penjelasannya banyak. Ya karena urusan dunia baik kita ini. Karena urusan supaya mendapatkan untung yang banyak gitu nah. Lalu apa anunya? Ya dusta itu. Kebanyakan dusta itu gitu loh. Karena apa? Karena hanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Berapa modalnya? Orang mestinya dijawab, modal itu tergantung ulun kada usahin pian betakon. Ini nang menukari ini pian menakoni modal. Berdusta, padahal modalnya 20, pada modalnya selawe. Sudah berdusta hanya karena ingin mendapatkan keuntungan supaya orang menukari 30. Jadi apa? Ya memang dari ucapan, dari ucapan berat. Jadi banyak-banyak aja istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada seorang ulama mengatakan, andai kata kita tidak berdusta, andai kata kita tidak berdusta, rezeki itu kada kelain gitu nah. Ini Pak yang kita ini termasuk ulun juga kadangkala tidak meyakini itu. Kalau orang itu tidak mencuri gitu loh. Kalau orang itu tidak berdusta tentang harga, Allah itu akan memberikan rizki seperti yang ditetapkan itu gitu. Jadi tidak ada istilah nanti dalam keyakinan seorang Islam dengan berdusta ini lalu bertambah rezeki. Bukan. Nah kita kan selama ini begitu Pak. Wah coba aja. Amun jujur Pak, ada lekas sugih kan begitu. Kalau jujur kada lekas sugih, ujar. Orang jual emas itu. Nah, kalau jujur itu kan mau ujung banyak. Makanya kebanyakan orang jual emas itu kan sugih, mana nang sugih. Jadi Pak, inilah. Kita ini sebenarnya sudah ada gitu nah. Patokan akidah itu ada, tapi begitu mengarah kepada perbuatan nol kadang-kadang kita Pak. Nol kadang-kadang. Makanya iman itu menurut Ibnu Taimiyah iqrarun bil lisan, tasdikun bil qol. Membenarkan dalam hati, diucapkan dengan mulut. Ucapan ini juga ada kan iman. Dan yang ketiga, amalun bil arkan. Jadi dikerjakan dengan amal. Waktu amal itu menunjukkan tentang keimanan kita. Yaitu, ini Pak. Ini bukan nanti kita berbicara, wah itu Pak itu terlalu tinggi iman. Ya enggak Pak. Nggak ada iman itu ada yang orang yang ini imannya harus di sini. Enggak, Pak, sama kok ukurannya. Kita ini sama di hadapan Allah, Pak, tidak beda. Sama gitu nah. Dituntut kita juga untuk membenarkan dalam hati, diucapkan dengan dengan lisan,
diamalkan dengan perbuatan. Begitu kita sudah memahami apa tadi? Al-awwal wal akhir wa dhahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in alim. Nah, Pak. Amun ka itu, Pak. Nah, ini sering begitu, Pak. Amun ka itu, Pak. Baik kada beramal, marah masuk neraka, tambah luput, Pak. Ada yang seperti itu. Kalau beratnya seperti itu, Jar. Bukan, Pak. Ini jadi makanya Allah SWT mengatakan malu mastata'tum. Kerjakan olehmu semampu. Kerjakan terus begitu. Jadi bukan lalu apa? Memang dalam ajaran Islam itu ada yang menakut-nakuti, ada juga yang memberikan kabar gembira. Itu mesti seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini dapat mencegah terhadap kita berbuat dari kemaksiatan, kemudian kita mampu untuk meningkatkan ketakwaan. Terus berusaha. Tidak hanya yang wajib saja kita melakukan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga, menghibur seseorang untuk tidak bersedih dan khawatir menghadapi tantangan ketika ia melakukan ketaatan. Enggak, jadi enggak takut. Soal umur itu di tangan Allah SWT. Yang ada kita terus mengisi hidup dengan iman dan ketakwaan. Demikian Pak, sedikit barangkali untuk memahami tentang al-awwal bila bidayah, awal tapi tidak berpermulaan, dan Allah al-akhir bila nihayah, tidak ada penghabisan, tidak ada penghabisannya, lalu memberikan pengaruh kepada kita untuk mampu menjauhi kemaksiatan, untuk melaksanakan segala kebaikan, dan kita punya kekuatan untuk melaksanakan ketakwaan. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.